akhirnya tiba juga Anime Spring 2022. Tentunya kalian bakal tidak sabar lagi melanjutkan tontonan anime populer yang kini mendapatkan lanjutan ke season terbarunya. Namun ada beberapa anime terbaru yang patut kalian nantikan juga. Anime tersebut kebanyakan tentang kehidupan keseharian yang cukup menjadi hiburan buat kalian di musim ini. Semoga kalian semua lebih bersemangat lagi dalam menjalani kehidupan perwibuan kalian. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian. Dan ini dia, 6 anime Spring 2022 yang wajib kalian tonton. Mahousukai Reimeki. Mahousukai Reimeki atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai The Dawn of the Witch, atau juga dalam bahasa Indonesia berarti Fajar Sang Penyihir. Merupakan sebuah serial novel bergenre aksi, fantasi, komedi, petualangan yang dibuat oleh Kakeru Kobayashi. Menceritakan tentang seorang siswa di Akademi Sihir Kerajaan Wenias bernama Sable. Ia tidak mengingat apapun sebelumnya, mengapa dan bagaimana ia di sana, serta menjalani kehidupan sehari-hari dengan perasaan hampa tanpa mengetahui apapun yang sedang terjadi. Kemudian, suatu hari ia dikirim ke dalam sebuah misi khusus dan berbahaya oleh kepala sekolah Albus, akibat dari nilainya menjadi yang terburuk di sekolahnya untuk menghindari pengusiran. Sable tidak sendiri karena ditemani oleh beberapa orang, yaitu Rox Crystase, seorang penyihir yang telah hidup selama ratusan tahun dan dijuluki sebagai penyihir fajar, Holt, seorang gadis pintar di kelas Sable, dan Kut juga teman Sable di akademi, memiliki penampilan setengah binatang dan manusia. Berhasilkah mereka melakukan perjalanan ke bagian selatan benua di mana pemberontak anti sihir masih merajalela? 彼女が誰だったのか。僕は一体何なのか。こんな最後は認めない。 Otome Game Sekai wa Mob ni Kibishi Sekai desu. Apa kalian pernah dengar anime yang satu ini? Menceritakan tentang seorang laki-laki pekerja kantoran yang bernama Leon. Tiba-tiba menjadi pemain otome game yang dia mainkan di dunia sebelum ia mati. Di mana ada wanita yang berkuasa dan hanya wanita cantiklah yang duduk di meja. Namun, Leon memiliki senjata rahasia karena dia mengingat segala sesuatu dari kehidupan masa lalunya. Leon pun tahu bagaimana cara memainkan permainan game ini. Jadi, bagaimana cara Leon memicu revolusi untuk mengubah dunia baru ini untuk memenuhi keinginan utamanya sendiri, yaitu menjalani kehidupan yang tenang dan mudah di pedesaan. 最高の気分だよ。格下に見ていた相手に負ける気分はどうですか、王子様。どこだここ。 Gaikotsu Kishisama Tadaima Isekai e Odeka Kechu. Suatu hari, seorang gamer bermain game video game sampai ia tertidur. Dan ketika dia bangun, dia mendapati dirinya berada di dunia game sebagai kerangka atau tengkorak, dilengkapi dengan senjata dan baju besi yang kuat dari avatarnya, tetapi terjebak dengan penampilan kerangka yang menakutkan. Ars harus menemukan tempat untuk dirinya sendiri di dunia fantasi ini. Semua harapannya untuk kehidupan yang tenang hilang ketika dia bertemu dengan seorang pejuang elf yang cantik, membawanya dalam perjalanan yang penuh konflik dan petualangan. 間違いなくこれはゲームではなく現実。明日からのクエストが楽しみだ。僕の彼女、四季森さんは Kawaii dake janai Shikimori-san. Izumi adalah seorang siswa SMA yang hidupnya penuh dengan kemalangan. Sejak kecil, ia selalu pulang dengan membawa kesialan. Karena nasib buruknya itu, sehari-harinya penuh dengan peristiwa malang, sampai dia berkencan dengan Shikimori. Shikimori dapat digambarkan sebagai pacar yang sempurna, menggembaskan, dan juga mencintai Izumi. Namun, terkadang dia tidak begitu menawan, melainkan berubah menjadi pacar yang paling keren dengan cara yang paling menakutkan. でも時折あんまり困らせないで。最高にかっこいい。可愛くないってひどくないですか？隣の席のアハレンさんとは距離を感じる。 Aheren-san wa Hakarenai.
Reina Aheren adalah seorang siswi kecil dan imut dengan suara yang tenang, cukup buruk dalam menentukan jarak dan ruang pribadi. Terkadang dia hanya beberapa inci dari wajah seseorang, dan terkadang dia juga terlalu jauh. Satu-satunya yang mencoba memahami keanehannya adalah Rido Matsuboshi, yang duduk di sampingnya di dalam kelas. Aharen-san. Dia memiliki wajah yang mengancam, tetapi pada kenyataannya dia adalah anak yang baik dengan imajinasi yang kadang-kadang bisa liar. Persahabatan aneh mereka mulai berkembang ketika Raido mengambil penghapus Aharen untuknya. Dia salah mengartikan sikapnya dan sekarang mereka percaya bahwa mereka adalah teman yang baik. Menunjukkan bagaimana hal yang paling sederhana dapat terbukti menjadi tantangan yang paling rumit bagi mereka berdua. Dan semoga aja kisah kocak mereka berdua ini dapat menghibur kita semua. 22年4月より放送スタート。だから、熾烈な情報戦を繰り広げる時代、疑似家族を作った3人は互いの正体を隠しながら一つ屋根の下で Spy X Family. Twilight ditugaskan untuk menyelesaikan misi tersulitnya, Operasi Strix. Sebagai bagian dari misi ini, dia harus menikah dan memiliki anak untuk mendekati targetnya, Donovan Desmond. Dia akhirnya mengadopsi Anya, seorang telepati, dan menikahi Yor, seorang pembunuh. Namun, mereka semua menyembunyikan identitas mereka satu sama lain. Untuk menyelesaikan misinya, Twilight perlu membuat Anya terdaftar di Akademi Eden yang bergengsi agar dia bisa dekat dengan putra targetnya, Damien Desmond. Untuk melakukan itu, Anya harus menjadi sarjana kekaisaran dengan mendapatkan 8 bintang stella. Tetapi tantangan sebenarnya untuk Twilight adalah untuk memastikan dia tidak mendapatkan 8 Tonitrus Bolt dan dikeluarkan. Seperti apa kisah keluarga yang rumit ini? Mari kita nantikan animenya bersama-sama. Nah, itu tadi anime Spring 2022 yang bakal tayang dalam waktu dekat ini. Seperti apa keseruannya? Mari kita nantikan bersama-sama. ありがとうございます。お姉さん優しいですね。